Teknologi komunikasi banyak sekali mengalami kemajuan dari masa ke masa. Perkembangan teknologi komunikasi sampai sekarang bisa berkembang pesat seperti saat ini, dan keberadaannya memudahkan kita dalam berkomunikasi pastinya. Seperti yang kita nikmati di era modern ini. Lalu, gimana ya perkembangannya? Yuk kita bahas. Komunikasi berawal dari masa prasejarah. Di masa ini, manusia berkomunikasi menggunakan asap sebagai medianya. Selain itu, juga menggunakan bunyi-bunyian sebagai bentuk komunikasi lainnya. Lalu, komunikasi berkembang ke masa sejarah pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Di masa sejarah ditemukan huruf hieroglif, lalu untuk mengirimkan pesan nyala melalui burung merpati sebagai medianya. Pada tahun 1837 manusia beralih ke kawai keras yang diciptakan oleh Samuel F.B. Morse dari Amerika Serikat, di mana telegram ini merupakan alat untuk mengirim dan menerima pesan jarak jauh menggunakan kode Morse. Pada tahun 1876 muncul telepon buat anak sadar Graham Bell. Walau sebenarnya ia hanya ingin menyempurnakan telegraf yang sudah ada. Pada tahun 1986, telepon ini mulai muncul. Cara menggunakannya cukup memutar ganggang besi yang ada di bagian sampingnya telepon, kemudian operator akan menyambungkan kita ke orang yang akan kita hubungi. Tahun 1927 mulai muncul telepon bernomor, di mana kita hanya perlu menekan beberapa nomor lalu akan terhubung. Kemudian pada 3 April 1973 muncullah telepon genggam yang ditemukan oleh Martin Super dan timnya. Dulu berat telepon genggam 2 kg. Pada tahun 1979 Nippon Telegraph and Telephone perkenalkan layanan telepon Monji dan analog pertama di Tokyo. Di tahun 1983, telepon dengan Cooper yaitu Motorola Dynatec mulai dijual dari Chicago. Lanjut, pada tahun 1992 keluarlah handuk nyawa, yaitu telepon yang dapat digunakan untuk mengirim pesan teks lain pesan telepon saja. Di tahun 1994 barulah dapat mengirim email, kalender, jauh waktu dunia, namun masih belum bisa menjelajahi web. Ponsel ini cuma bernama IDM Silent Personal Communicator. Selanjutnya pada tahun 1996 muncullah Nokia 9000 Communicator yang telah memiliki berbagai fitur yang ada di smartphone modern, mulai dari keyboard QWERTY, grafis layar yang bagus pada masanya, aplikasi bisnis, koreksi internet, dan ponsel ini adalah ponsel yang pertama menjadi smartphone. Tahun 2002 muncullah BlackBerry dengan jaringan GSM dan GPRS yang dapat digunakan untuk menghilang telepon, namun pengguna BlackBerry harus menggunakan headset karena belum ada mikrofon ataupun pengeras suara. Kemudian pada tahun 2007 yang awalnya hanya dikembangkan sebagai operasi sistem kamera digital, kemudian dialfungsikan menjadi smartphone. Disusul dengan hadirnya iPhone yang mengembangkan iPod, telepon seluler, dan internet ke dalam satu produk pada tahun 2007. Dan keduanya terus dikembangkan sampai saat ini. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat di kehidupan, tanpa disadari membuat seseorang yang jauh merasa dekat, namun yang ada di dekatnya merasa jauh.
Hal ini disebabkan karena segala sesuatu sudah dapat dikerjakan dengan cara yang lebih mudah dan modern dengan menggunakan sebuah mesin seperti smartphone. Dahulu anak-anak mainnya seperti petak umpet di mana mereka akan berkumpul untuk bermain bersama-sama. Namun sekarang dengan adanya smartphone, semua permainan sudah terdapat di Play Store ataupun App Store. Jika ingin memainkannya, anak-anak tinggal mendownload saja. Begitu juga dengan sistem komunikasi. Dahulu, untuk menghubungi kerabat yang jauh, kita harus menulis surat dan mengirimkannya lewat merpati pos. Namun sekarang melalui aplikasi chatting kita dapat berkirim pesan dengan cepat meskipun jaraknya jauh sekalipun. Tak hanya itu, kalau dahulu pulang sekolah dengan berjalan kaki bersama teman-teman, ini kita dapat menggunakan aplikasi Grab di mana kita tinggal pesan Grab dan tunggu saja di sekolah sampai Grab tersebut datang. Untuk berbelanja pun yang awalnya jika kita ingin membeli sayur harus ke pasar dan melakukan transaksi langsung dengan penjual di sana. Sekarang kita dapat berbelanja melalui aplikasi di smartphone seperti Shopee, Lazada di mana transaksi dapat dilakukan menggunakan m-banking tanpa harus tatap muka langsung dengan penjual. Berbicara tentang transaksi zaman, dahulu kita jika ingin memiliki sesuatu, barang dapat menggunakan sistem barter, yakni sistem saling tukar-menukar. Barang kemudian berkembang dengan menggunakan mata uang seperti saat ini. Dan sekarang dengan kecanggihan teknologi dapat membuat kita melakukan transaksi dengan aplikasi seperti OVO, Dana di smartphone kita. Hal di atas merupakan perbandingan yang kita rasakan semenjak teknologi sudah ada, terutama adanya akses internet yang mempermudahkan kita dalam melakukan semua aktivitas. Akan tetapi, gunakanlah teknologi untuk hal-hal yang positif dan tetap menjalin hubungan sosial antar sesama karena manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial. Tanpa kita sadari, perkembangan teknologi berperan sangat pesat dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari mencari hiburan, mencari resep masak, semua bisa diakses dengan teknologi. Tak terkecuali di bidang pendidikan. Peran teknologi di pendidikan sangatlah penting. Mulai dari mencari rumus-rumus cepat, mencari referensi, semua bisa diakses melalui internet. Pemanfaatan teknologi dalam bidang pendidikan diantaranya menambah wawasan. Dengan mudahnya mencari sumber pengetahuan membuat kita sebagai para penggiat belajar mendapatkan wawasan dari internet, meningkatkan kemampuan belajar. Tak dipungkiri lagi, perkembangan dengan adanya teknologi membuat kemampuan belajar kita menjadi cepat, dikarenakan materi pembelajaran yang terdapat di internet mudah dipahami dan bisa dilihat berkali-kali. Mudahnya mencari materi pembelajaran. Dengan adanya platform YouTube, Ruang Guru, dan masih banyak lagi yang membuat kita menjadi mudah mencari materi pembelajaran. Dan lebih enaknya lagi, bisa bertanya langsung. Mudah bukan? Belajar lebih mudah dan fleksibel. Dengan adanya gawai membuat kita lebih mudah belajar. Dimanapun dan kapanpun, entah di kendaraan umum, bahkan di toilet pun kita bisa belajar. Bagi kamu yang masih malas-malasan belajar, sekarang tidak ada lagi alasan karena dipermudah oleh teknologi. Smartphone juga berhasil menurunkan daya konsentrasi penggunanya. Menurunkan daya konsentrasi berdasarkan penelitian dilakukan oleh David Goodman. Smartphone memiliki karakter yang mampu membuat penggunanya menggunakan sejumlah hal yang waktu bersamaan atau multitasking. Dan hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus yang mudah beralih dari satu hal ke hal yang lainnya.
Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang sekitar kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengaruh perkembangan teknologi terhadap kehidupan sosial. Keberhasilan manusia menaklukkan alam adalah bukti nyata bahwa mereka telah mencapai tingkat kebudayaan yang lebih tinggi. Manusia pada dasarnya melakukan adaptasi terhadap perubahan di sekelilingnya. Teknologi perkembangannya begitu cepat memiliki potensi yang dapat diinginkan untuk memperbaiki kehidupan manusia, namun juga memiliki potensi negatif bila tidak memiliki sikap yang bijak dalam pemanfaatannya. Potensi positif dapat dikembangkan di berbagai bidang seperti yang pertama, adanya teknologi memperluas lapangan pekerjaan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Yang kedua, pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa. Yang ketiga, persebaran informasi cepat dan luas seperti penggunaan satelit dan internet. Yang keempat, teknologi mendukung dan mempermudah penelitian di berbagai bidang. Potensi negatif yang pertama, kecenderungan dalam menanggapi teknologi dengan cara meniru, misalnya gaya hidup bebas, mengaruh narkoba. Yang kedua, ketidakadilan di bidang ekonomi membuat masyarakat miskin menjadi semakin miskin dan akhirnya menimbulkan konflik. Yang ketiga, pembangunan di segala bidang kehidupan semakin modern dan menimbulkan nilai-nilai tradisi yang sudah ada sejak dahulu menjadi memudar. Yang keempat, menimbulkan ketergantungan terhadap teknologi dalam berbagai hal. Pengaruh perkembangan teknologi ada 3, yaitu bidang kesehatan, bidang komunikasi, bidang ekonomi. Berpengaruh dalam kehidupan sosial, khususnya pada remaja. Adapun pengaruh negatif perkembangan teknologi, yaitu pengaruh perkembangan teknologis pada jejaring sosial juga berpengaruh negatif dan harus diwaspadai karena sering berpengaruh dalam kehidupan sosial, khususnya pada remaja. Perkembangan teknologi di era telekomunikasi menjadikan penggunaan internet sebagai media baru. Jika digunakan dengan baik, dapat berdampak positif, yaitu memberikan informasi dan edukasi dan e-commerce. Namun juga dapat berdampak negatif, yaitu menjadi malas dan kontraproduksi, menyebarkan hoaks dan informasi palsu. Aplikasi Safeguard dari Kementerian Kesehatan. Aplikasi Safeguard adalah aplikasi yang dapat membantu Anda mengukur kebugaran tubuh Anda secara mandiri menggunakan metode robot atau 1,6 km atau tes jalan 6 menit untuk orang dengan penyakit penyerta seperti jantung, paru, atau lansia di atas 69 tahun. Bagaimana cara menggunakan aplikasi Safeguard? Tahap pendaftaran. Download dan install aplikasi Safeguard dari website atau melalui Play Store untuk Android. Buka aplikasi untuk melakukan pendaftaran dengan email yang valid, password email atau SMS, login di aplikasi Safeguard. Selanjutnya, ikuti panduan yang ada di aplikasi Safeguard untuk melakukan tes kebugaran. Screenshot panduan yang ada di aplikasi Safeguard. Jika mau melakukan pengukuran, perhatikan syarat-syarat berikut: berusia 20 tahun ke atas dan kondisi sehat. Sebelum melakukan pengukuran, istirahat atau tidur malam yang cukup minimal 7-9 jam. Menggunakan sepatu dan pakaian yang nyaman pada saat pengukuran. Pastikan Anda melakukan peregangan dan pemanasan yang cukup sebelum mulai kebugaran jasmani. Periksa di istirahat Anda sebelum melakukan pengukuran. Jika nadi istirahat lebih dari 100 kali per menit, konsultasi ke tenaga kesehatan. Jika merasakan pusing, pandangan berkunang-kunang, sesak, nafas, nyeri saat
Tenaga kesehatan. Darat lintasan atau tempat pengukuran kebugaran menggunakan tes lapangan lintasan. Pengukuran kebugaran yang digunakan sebaiknya lapangan dalam kondisi mendatar, tidak naik dan tidak turun, bebas hambatan dan aman. Dapat dilakukan di lintasan lurus, memutar atau bolak-balik. Pada 15 Juli 1215 di Inggris muncullah Piagam Magna Carta yang disebut sebagai tonggak awal perjuangan hak asasi manusia. Selain itu, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776 juga menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, kebebasan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Kemudian pada tahun 1947, UNESCO membentuk sebuah komite yang dipimpin oleh para intelektual, filsuf, dan ilmuwan politik untuk memfasilitasi penyusunan Universal Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948. PBB mengesahkan Universal Declaration of Human Rights yang berisi 30 pasal untuk melindungi setiap individu di seluruh negara atas hak asasi manusia. Apa aja 30 pasal HAM itu? Dan 10 Desember juga dideklarasikan sebagai Hari HAM sedunia loh. Dalam perjalanan sejarah negara Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia mengalami kemajuan seperti dibentuknya Komnas HAM dan diwujudkannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan adanya hak asasi manusia, kita memiliki kesempatan yang sama dengan siapapun tanpa memandang kekayaan, jabatan, warna kulit, agama, suku, atau negara untuk hidup, mendapatkan keamanan, pekerjaan, hukum, pendidikan, akses kesehatan, dan lainnya, sesuai dengan Universal Declaration of Human Rights. Lalu, siapa yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak asasi kita? Menurut Undang-Undang RI tahun 1945 pasal 28I ayat 4 menyebutkan perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 71 berdasarkan undang-undang tadi, negara dan pemerintah punya kewajiban memenuhi hak asasi manusia setiap warga negara tanpa kecuali. Dalam prosesnya, negara dan pemerintah akan membuat aturan atau kebijakan agar masyarakat terpenuhi hak asasinya. E-commerce menjadi genre baru dalam dunia bisnis, bahkan menjadi penggerak ekonomi global saat ini. Situs e-commerce menjamur. Contoh terbaik adalah The Phenomenon, Alibaba.com asal Cina atau Amazon.com asal Amerika Serikat, atau situs e-commerce di belahan bumi lainnya. Di Afrika ada Jumia, Namsi di Timur Tengah, Jabung di India, Lazada dan Zalora di Asia Tenggara. Di Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang sangat luar biasa banyak ini menjadi potensi yang sangat menjanjikan sebagai pelaku ataupun pasar. Bagaimana tidak? Separuh dari 259 juta populasi di Indonesia berumur kurang dari 30 tahun. Jadi tidak mengherankan bila jumlah pengguna internet di Indonesia bisa semakin banyak. Menurut data yang dirilis Statista, di tahun 2013 pengguna internet Indonesia ada di angka 83,7 juta. Di tahun 2016 ini jumlahnya hampir 103 juta pengguna.
Dan dengan asumsi pertumbuhan 9,79% per tahun, pada tahun 2019 pengguna internet di Indonesia ditafsir mencapai 133,5 juta pengguna. Hal ini juga diikuti dengan pertumbuhan transaksi e-commerce di tahun 2011. Transaksi e-commerce di Indonesia bernilai sekitar 500 juta US dollar dan di akhir tahun 2015 mencapai 3,56 miliar dolar Amerika Serikat. Dan di tahun 2016 ini estimasi pertumbuhannya adalah 52%. So, nilainya hampir 4,5 miliar dolar Amerika, sebuah nilai yang sangat fantastis. Tapi itulah potensi Indonesia sebagai target. Lalu bagaimana posisi kita sebagai pemain di rumah sendiri? Situs belanja lazada.com tercatat sebagai situs belanja paling populer, diikuti dengan Tokopedia, OLX, dan Bukalapak. 2015 adalah tahun yang hebat untuk perusahaan rintisan online atau sering disebut startup di Indonesia. Sedikitnya ada 70 aliran investasi yang diumumkan secara terbuka. Itu pintu masuk yang tertutup menurut Daily Social Startup Report 2015. Startup terbaik di tahun 2015 adalah Gojek, sebuah aplikasi transportasi online di kota-kota besar di Indonesia. Diikuti idx.com, portal berita online, dan aplikasi e-commerce Kudo menyusul di peringkat ketiga. Pemerintah Indonesia harus menunjukkan langkah-langkah yang progresif dalam mendukung dunia bisnis digital ini. Penyediaan sumber daya pendukung, jaringan modal, ataupun pendampingan untuk startup, dan yang paling penting, pemenahan sistem regulasi. Keributan yang terjadi di seputar moda transportasi konvensional versus yang berbasis aplikasi adalah contoh nyata bagaimana pemerintah lamban dalam merespon perkembangan skema digital dengan regulasi yang pas. Ini menunjukkan Kemenkominfo belum benar-benar siap menciptakan regulasi yang progresif untuk menopang lepas landasnya ekonomi digital. Penggalan lagu itu berjudul Kolam Susu karya Pak Yo Koswoyo. Lagu ini menggambarkan tanah Indonesia yang subur dengan sumber daya alam yang melimpah. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Minyak bumi dan batu bara gas alam termasuk sumber daya alam hayati karena berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sebaliknya, sumber daya alam non-hayati bukan berasal dari makhluk hidup, misalnya cahaya matahari, udara, air, dan tanah. Berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui akan ada terus-menerus seperti cahaya matahari, tanah, air, dan udara. Atau sumber daya yang bisa dikelola agar jumlahnya makin banyak, seperti hewan dan tumbuhan. Sebaliknya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas dan akan habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan kita loh. Bagian tumbuhan dan hewan dapat diolah sebagai bahan makanan, misalnya beras, daging, telur, ikan, kacang-kacangan, sayur, atau buah. Selain sebagai makanan, bagian tumbuhan dan hewan juga bisa dapat diolah sebagai kain. Beberapa jenis tumbuhan dapat dibuat sebagai jamu seperti jahe, kunyit, dan temulawak, atau tanaman lidah buaya untuk merawat rambut dan kulit. Berbagai peralatan rumah tangga seperti meja atau lemari dapat dibuat dari bahan kayu dan plastik. Plastik merupakan hasil dari pengolahan minyak bumi. Alat masak dibuat dari aluminium yang tahan karat dan dapat menghantarkan panas. Sumber daya seperti tanah liat dan batuan diolah menjadi semen, genteng, dan batu bata. Bahan tambang seperti besi digunakan sebagai rangka utama bangunan. Aluminium dan kayu digunakan sebagai kusen dan kerangka atap. Keindahan pegunungan, sungai, atau lautan dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata.
Sumber daya alam juga digunakan untuk sebagai sumber energi, terutama energi pembangkit listrik dan bahan bakar. Cahaya matahari, angin, dan air menjadi energi alternatif pembangkit listrik, sedangkan batu bara masih menjadi sumber energi utama karena murah. Minyak bumi dapat diolah menjadi bensin, solar, dan aftur. Beberapa jenis tumbuhan juga dapat diolah menjadi bioetanol dan biodiesel. Sumber daya alam perlu diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan barang yang dapat dipakai untuk dikonsumsi. Sumber daya alam membutuhkan teknologi, salah satunya dalam pembuatan kertas. Kayu gendongan dikupas, kulitnya dan dipotong-potong. Potong kayu dimasukkan ke dalam digester menjadi pulp atau bubur kertas. Pulp dicampur dengan berbagai bahan lainnya. Campuran pulp kemudian dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas untuk dibentuk menjadi lembaran. Lembaran kertas kemudian digulung dalam ukuran besar. Gulungan yang besar ini akan dipotong lagi dan dikemas sesuai kebutuhan. Sumber daya alam harus dilestarikan agar tidak habis atau rusak. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan dapat diperbanyak dengan cara membuat peternakan, perikanan, atau perkebunan. Pelestarian hewan dan tumbuhan yang langka atau hampir punah dapat dilakukan dengan cara konservasi seperti membuat taman nasional, cagar alam, atau suaka marga satwa. Hutan ditebang dengan sistem tebang pilih, kemudian ditanam kembali. Tanah bekas pertambangan juga harus dipulihkan agar dapat dimanfaatkan lagi. Nah, kamu sudah lebih tahu ya sekarang tentang sumber daya alam. Peran teknologi informasi di bidang transportasi. Teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Terdapat 3 macam alat transportasi yang digunakan manusia saat ini. Yang pertama ada transportasi darat, seperti bajai, mobil, maupun Transjakarta. Yang kedua ada transportasi seperti di laut, seperti kapal. Yang terakhir ada transportasi udara, yaitu seperti pesawat. Dengan transportasi akan memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Di negara maju, penduduk biasanya menggunakan kereta bawah tanah dan juga menggunakan taksi untuk alat transportasi umum. Masyarakat di negara maju juga jarang memiliki kendaraan pribadi karena sebagian besar menggunakan angkutan umum, seperti Transjakarta. Manfaat teknologi informasi di bidang transportasi yaitu yang pertama, transportasi darat. Dalam peraturan lalu lintas, kereta yang menggunakan sistem komputer untuk menentukan jalur atau rel yang harus dilalui agar tidak mengalami bentrok. Yang kedua, transportasi laut. Pada kapal yang dikendalikan oleh mesin, yang mana mesin tersebut menggunakan sistem komputer. Yang ketiga, transportasi udara. Dengan sistem komputer yang ada di ruang pilot digunakan untuk mengendalikan pesawat, mulai dari lepas landas, saat terbang, sampai saat pendaratan. Dengan sistem komputer, pilot dapat mengatur kendali pesawat, menentukan posisi pesawat, menghitung ketinggian, mengatur kecepatan, mengetahui bahan bakar, bahkan mendeteksi secara dini keadaan cuaca yang dapat